ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Adapun yang ketiga yang meriwayatkan buku ini dari Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi itu adalah putra Abu Hatim. Putra Abu Hatim namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Muhammad bin Idris. Iya. Kunyanya Abu Muhammad. Kunyanya Abu Muhammad. Beliau ini lahir pada tahun 240 Hijriah. Lahir pada tahun 240 Hijriah. Dibawa rihlah oleh ayahnya. Ayahnya membawanya berkeliling. Akhirnya beliau mendapatkan riwayat-riwayat yang tinggi. Sebab banyak dari guru-guru ayahnya itu masih didapati juga oleh Ibnu Abi Hatim. Iya. Dan uniknya Ibnu Abi Hatim ini, dia punya guru lebih dari 3.000. Gurunya lebih dari 3.000. Tidak dia berguru kepada guru manapun kecuali dia tanya dulu kepada ayahnya. Ini orang bisa saya ambil ilmu darinya atau tidak? Dia tanya dulu kepada ayahnya. Saya bisa mengambil ilmu dari orang ini atau tidak? Iya. Dan ini menggambarkan kepada kita tentang metodologi belajar di masa dahulu. Orang-orang dahulu itu belajar, dia tahu cara belajarnya. Dan ada kriteria guru yang dia belajar darinya. Yang dia belajar darinya. Karena itu tidak boleh seorang itu belajar, dia dengar dari semua orang. Dan dia belajar dari orang-orang yang tidak dia kenal. Ya, kalau dia ingin belajar, dia harus tahu dulu ini orang siapa. Dia kenal orang ini lurus di atas akidah, bagus manhajnya. Kalau dia tidak mengenal hal itu, dia tanya kepada guru. Ada yang menunjukkan kepada orang-orang yang bagus, dia belajar. Jelas ya? Sebab ilmu itu bukan dengan masalah retorika. Bagus bicaranya, indah ucapannya. Iya. Kalau ilmu itu dibangun di atas keindahan bicara, itu mungkin sudah banyak orang yang terpikat dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Itu orang-orang Arab fasih mereka. Ucapan-ucapannya bagus. Tapi bersamaan dengan itu, mereka adalah pentolan-pentolan kekufuran. Dan banyak dari ahlul bidah, ucapannya bagus. Bahkan dari racun ahlul bidah itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, mereka ini selalu menipu manusia dengan retorikanya, dengan gaya bicaranya yang bagus. Iya. Karena itu jangan melihat orang dari gaya bicaranya, tapi lihat dari mana asal usulnya, dari mana dia belajar, terus apa ucapan orang-orang, para ulama yang lurus terhadapnya. Apakah bisa diambil ilmu atau tidak? Iya. Jadi itu hal yang penting. Kemudian kita kembali kepada Ibnu Abi Hatim ini, bahwa beliau rahimahullahu ta'ala berkeliling ke negeri-negeri. Dan dari adab beliau, awal mulai beliau berguru adalah kepada ayahnya sendiri dan kepada Abu Zur'ah Ar-Razi. Bahkan ilmu Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi yang tersisa sekarang ini itu dari pertanyaan-pertanyaan Ibnu Abi Hatim kepada mereka berdua. Nah, itu antum baca buku ini, baca kitab Al-Jarh wa Ta'dil, sekarang dicetak belasan jilid. Itu pertanyaan Ibnu Abi Hatim kepada Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Baca kitab Al-Ilal,
Cetakan lama 2 jilid, satu jilid dalam 2 juz. Cetakan baru ada 5 jilid. Iya. Dan ada buku-buku lain itu dari riwayat beliau, meriwayatkan dari Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razi. Dari Abu Zur'a Ar-Razi. Segala hal dia tanyakan. Dia tanya tentang riwayat ini, begini, begini, dan begini. Pada kedua orang ini saja itu sudah cukup ilmu yang luas. Sebab 2 orang gurunya itu lautan ilmu di masanya. Apalagi Ibnu Abi Hatim sendiri itu memiliki guru-guru yang sangat banyak, rahimahullah. Dan beliau wafat pada tahun 327 Hijriah di bulan Muharram. Iya. Dan dari keunikan beliau di dalam belajar, beliau berhikayatkan tentang dirinya, bahwa dirinya pernah berada di Mesir. Berada di Mesir selama 17 bulan. Iya. Atau selama beberapa bulan. Dan beliau katakan bahwa kami tidak makan di Mesir kecuali hanya minum kuah saja. Kuah dari masakan. Karena di siang hari kami berkeliling ke guru-guru. Di malam hari kami memindahkan apa yang kami ambil di siang hari dan melakukan muqabalah, mencocokkan. Iya, itu mereka ya hadir di majelis ilmu di siang hari. Kadang dia menulis, kadang dia hafal. Di malam harinya baru dia rapikan. Untuk merapikan kadang dia perlu juga kepada riwayat teman-teman yang hadir. Saling membantu. Itu kerjaan mereka di Mesir. Kata beliau, suatu hari saya dan temanku mendatangi seorang guru. Dikatakan bahwa gurunya ini sedang sakit. Maka kami pun melihat seekor ikan di pasar yang kami suka melihat ikan itu. Ini sudah belasan hari tidak makan, tidak minum kecuali kuah saja. Akhirnya dibeli ikannya. Begitu kami pergi ke rumah, ingin memasak ikan ini, menyiapkannya untuk dimakan, maka datang waktu majelis guru yang lain. Sebagian riwayat dikatakan tiba-tiba dikatakan ada Syekh Fulan baru datang ke Mesir. Akhirnya mereka pun pergi. Kata beliau, ikan itu kami tidak bisa sentuh selama 3 hari. Kemana 3 hari nggak bisa nyentuh ikan? Sudah sibuk. Iya, untuk membenahi ikannya saja pergi dia potong, dia siapkan. Apalagi kalau gaya kita sekarang ya, mau dimasak Kentucky, mau dimasak ini, masak itu, palu mara, palu kaci. Tidak ada waktu mereka untuk kita. Subhanallah, 3 hari. Akhirnya kata beliau, fa'akalnahu nayyi'an. Kami pun memakannya mentah-mentah. Kami tidak ada kesempatan untuk membakarnya. Ya. Setelah itu beliau sendiri menghibur dirinya. Ini kalimat yang mereka pegang. Kalimat yang mereka pegang. Kadang ada sebagian kalimat di ulama-ulama dahulu itu tidak banyak mereka hafal. Ada satu kalimat tapi itu selalu dia pegang. Kalau kita ini memorinya terlalu banyak kalimat di kepala kita. Kata-kata indahnya untuk kehidupan itu sudah menggelinding sana sini. Saking banyaknya tidak ada yang dia hafal. Ya, karena dia hafal di luar kepala kan. Di luar kepala aja tidak pernah masuk di kepalanya. Tapi dia tidak ingat. Ini beliau ingat satu kalimat. Beliau berkata, la yustata'ul ilm birahatil jasad. La yustata'ul ilm birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan jasad yang santai. Ya, kalau mau dapat ilmu, nggak ada orang yang belajar dapat ilmu itu dengan jasad santai. Dia cuma duduk saja menghayal, tiba-tiba turun ilmu padanya.
menjadi seorang alim, itu tidak ada ceritanya seperti itu. Tidak ada ceritanya seperti itu. Tapi kalau ingin ketinggian derajat, ingin hal yang baik untuk diri, untuk keluarga, masyarakat dan negeri, itu harus belajar. Dan itu perlu kesabaran, perlu perjuangan, dan perlu seorang itu berkorban. Nah, begitu cara di dalam belajar tersebut. Baik, jadi ini banyak hal ya dari biografi mereka.